Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Sekar Putri, berasal dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Oke, ini merupakan tugas salah satu dari mata kuliah saya di semester 7 ini, yaitu Pendidikan Agama Islam. Teman-teman bisa perhatikan judul materi saya yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Oke, kita sebagai manusia diciptakan dengan kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu kelebihan akal, yang mana itu artinya kita diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, untuk bisa menalar, dan untuk bisa menelaah segala ketetapan, segala ilmu-ilmu Allah yang berada di lingkungan sekitar, di alam raya, ataupun yang tertulis di dalam Al-Quran. Islam merupakan agama yang sangat empatik dalam mendorong umatnya untuk bisa menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Di dalam Al-Quran tidak hanya mengandung unsur-unsur keagamaan, tetapi juga banyak ilmu-ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan sains, teknologi yang bersumber kepada Al-Quran. Tidak hanya tentang hewan dan tumbuhan, juga ada ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang bumi, gunung, dan alam semesta lainnya. Selain itu juga ada ilmu tentang manusia kepada manusia, manusia kepada Tuhannya. Dan jangan lupa, di dalam Al-Quran juga disebutkan pujian terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia, yaitu pada masa kekuasaan pemerintah berada di bawah dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada beberapa ilmu yang saya tulis. Ini bersumber dari dalam Al-Quran. Yang pertama ada matematika, ilmu alam semesta, fenomena alam, hewan, tumbuhan, dan sejarah. Oke, kita akan kupas satu persatu ilmu pengetahuan yang bersumber kepada Al-Quran. Untuk yang pertama kita akan membahas ilmu matematika. Oke, ilmu matematika ini merupakan salah satu ilmu yang terinspirasi dan diajarkan di dalam Al-Quran. Matematika ini merupakan ilmu yang mendasari ilmu pengetahuan lain. Galileo mengatakan seperti ini: Tuhanlah yang menciptakan dengan menggunakan bahasa matematika. Di dalam Al-Quran ternyata sudah dijelaskan bahwa segala sesuatunya diciptakan secara matematis, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Hal ini menunjukkan bahwa para ahli atau para ilmuwan itu bukan menciptakan atau membuat rumus untuk memecahkan masalah alam sekitar, tetapi hanya menemukan rumus dan persamaannya. Rumus-rumus yang ada itu memang sudah ada, sudah disediakan, tetapi bukan diciptakan oleh manusia. Manusia hanya menemukan dan menyimbolkan dalam bahasa matematika sehingga terbentuklah rumus-rumus, persamaan-persamaan seperti persamaan trigono, Pitagoras, dan lain-lain. Karena pada hakikatnya manusia itu hanya mencari persamaannya yang berlaku untuk suatu fenomena, sehingga itu bisa diteliti dan didiskusikan sesama manusia. Itu juga dijelaskan kembali dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 2, yang mana artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Oke, selanjutnya kita tetap masih di ilmu matematika. Secara tersirat, ternyata Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mempelajari matematika dengan menggunakan Al-Quran sebagai sumber dan inspirasi. Bukti yang pertama yaitu masalah faraid. Masalah faraid ini merupakan masalah dalam pengaturan dan pembagian harta warisan ahli waris menurut bagian yang ditentukan di dalam Al-Quran. Pembagian ini perlu diketahui terlebih dahulu berapa jumlah semua bagian yang berhak diterima oleh ahli waris. Masalah pembagian yang berhak diterima ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.
Oke, kita tidak akan membahas panjang lebar berapa pembagian ahli warisnya. Cuman di sini yang akan saya jelaskan adalah dalam memahami dan melaksanakan masalah faraid, pembagian harta warisan ini, kita perlu dengan baik memahami lebih dahulu adalah konsep matematika yang berkaitan dengan bilangan pecahan, konsep bagi, dan juga faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil atau kita kenal dengan KPK. Kemudian ada konsep pengukuran yang meliputi pengukuran luas, berat, dan volume. Pemahaman konsep-konsep matematis ini memudahkan untuk memahami masalah faraid. Nah, bukti yang kedua bahwa di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk mempelajari matematika adalah konsep menghitung waktu bersumber dari Al-Quran. Oke, di sini diciptakannya matahari dan bulan merupakan salah satu agar manusia itu dapat mengetahui perhitungan waktu sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 5, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya olehnya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah dengan kebenaran Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sudah jelas bukan kalau di dalam Al-Quran kita juga dianjurkan untuk mempelajari ilmu matematika. Oke. Bukti yang ketiga bahwa ilmu matematika dianjurkan untuk dipelajari di dalam Al-Quran adalah konsep penentuan awal waktu sholat, awal bulan, awal tahun, pembuatan bahkan arah kiblat secara tepat dan akurat. Itu banyak memerlukan bantuan matematika. Suatu cara menetapkan waktu sholat yaitu dengan rubuk, yang artinya itu seperempat lingkaran. Rubuk banyak melibatkan konsep trigonometri yang merupakan ilmu matematika. Kemudian aritmatika yang dipelajari oleh matematikawan muslim itu digunakan untuk menghitung warisan dan pembuatan kalender Islam. Ada juga matematika geografi digunakan untuk menentukan arah kiblat, dan untuk astronomi itu digunakan untuk penentuan awal sholat, awal dan akhir puasa Ramadan, serta hari raya umat Islam. Pengetahuan mengenai posisi bintang juga sangat membantu dalam mengatur petunjuk perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Oke, yang keempat, yang terakhir, yaitu ilmu geometri yang mengenai sisi dengan ukuran yang seimbang juga bersumber dalam Al-Quran, yang mana segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seimbang, teratur, dan disusun dengan serapi-rapinya seperti firman Allah surat Al-Muluk ayat 3. Kita lanjut untuk alam semesta. Itu ada ayat surat Yasin ayat 38-40. Saya bacakan artinya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini tentang alam semesta. Lalu juga ada tentang ilmu bumi dan ilmu alam, yaitu surat Qaf ayat 7 dan 8. Artinya, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan kepada gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan pada segala macam tanaman yang indah dipandang mata, dan untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali untuk mengingat Allah. Kemudian juga ada surat As-Saba ayat 18. Artinya, dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Oke, selanjutnya itu adalah fenomena alam. Sumber-sumber pengetahuan lain selain yang diwahyukan langsung, misalnya fenomena alam, psikologi manusia, dan sejarah, Al-Quran menggunakan istilah ayat tanda untuk menggambarkan sumber ilmu berupa fenomena alam dan psikologi. Itu ada pada ayat berikut.
Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 53 artinya, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Nah, itu tentang fenomena alam. Selanjutnya ada lagi nih tentang ilmu hewan pada surat An-Nahl ayat 66. Mari kita lihat artinya apa. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Gak hanya tentang hewan, tentang tumbuhan juga ada. Artinya itu dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 4 bunyinya seperti ini. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur dan tanaman-tanaman dari pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang diserami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oke, untuk yang terakhir itu untuk fenomena sejarah. Al-Quran menggunakan istilah ibrah, yaitu pelajaran atau petunjuk yang darinya bisa diambil pelajaran moral dalam surat Yusuf ayat 111. Artinya, sejelaskan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai bentuk petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jelaskan kenapa kita dianjurkan untuk menuntut ilmu, dan segala ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Baik, yang selanjutnya, pentingnya menuntut ilmu menurut Al-Quran. Di sini kita akan merujuk kepada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mana itu merupakan surat yang pertama kali diturunkan, termasuk surat Makkiyah yang sebenarnya terdiri dari 19 ayat. Oke, saya akan menyebutkan arti dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari surat ini kita bisa tahu bahwa untuk memahami segala macam ilmu pengetahuan, seseorang harus pandai dalam membaca. Dalam membaca itu juga harus didahului dengan menyebut nama Tuhan, yakni dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Sehingga ilmu yang kita peroleh dari membaca itu akan menambah dekatnya hubungan manusia dengan penciptanya. Allah menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah dan kemudian menjadikan makhluk yang paling mulia. Ini menunjukkan bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat berikutnya, Allah kembali mengulang untuk memerintahkan membaca itu agar mengetahui kemuliaan Allah yang Maha Pemurah dan limpahan karunia-Nya. Dia juga mengajarkan kepada manusia kemampuan membaca dari kemampuan menggunakan pena atau kemampuan baca tulis yang menyebabkan manusia dapat mempelajari berbagai persoalan, sehingga manusia dapat menguasai berbagai ilmu yang diperlukan dalam kehidupannya. Oke, kita masuk kepada slide yang berikutnya. Tokoh Islam di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab pada masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab.
Salah satu pencerahan yang dibawa oleh Islam bagi kemanusiaan adalah pemikiran secara ilmiah. Masyarakat Arab dan Timur Tengah pra-Islam tidak memperdulikan persoalan-persoalan mengenai alam semesta, bagaimana alam tercipta, dan bagaimana alam bekerja. Maka dari sinilah mereka belajar merenungi pertanyaan-pertanyaan ini, dan untuk mencari jawaban tentang itu semua, mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 190-191, Allah memerintahkan memikirkan bagaimana langit dan bumi tercipta. Cara fikir ini menggerakkan bangkitnya ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang istimewa dalam sejarah dunia, terutama tentang alam semesta. Menurut Al-Indonesi, Baghdad menjadi ibu kota ilmu pengetahuan dalam Imperium Islam. Selain menjadi ibu kota, Baghdad menjadi pusat kumpulnya para peneliti, ilmuwan, dan filosof. Yang terkenal di sana pada saat itu adalah terungkapnya rahasia alam semesta yang Allah ciptakan. Kesadaran pada para ilmuwan muslim yang bersumber dari Al-Quran dan hadis memicu pencapaian terbesar dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sifat lain yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis kepada kaum muslim adalah keterbukaan pikiran yang memungkinkan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dari peradaban lain tanpa prasangka. Karya-karya kaum muslim sangat mengagumkan dan mempunyai andil yang sangat besar dalam penelitian, pengamatan, percobaan, dan perhitungan. Sebagai contoh, sistem desimal yang sekarang digunakan di seluruh dunia dikembangkan oleh ahli matematika muslim. Menurut Gordon, aljabar dan trigonometri adalah temuan pakar matematika muslim. Sejumlah prestasi kaum muslimin yang paling memukau adalah di bidang kedokteran, di masa ketika orang Eropa menganggap penyakit disebabkan oleh roh jahat. Pengamatan dokter-dokter muslim terhadap anatomi manusia sangatlah tepat sehingga hasilnya dijadikan buku-buku rujukan di sekolah-sekolah kedokteran Eropa selama lebih dari 6 abad silam. Dokter-dokter Islam juga mengukur denyut nadi pasien ketika sedang memeriksa mereka, dan ini dilakukan berabad-abad sebelum orang Eropa. Ilmuwan muslim menemukan sejumlah penemuan-penemuan yang sangat penting dalam bidang optik dan cahaya. Orang pertama yang menggambarkan anatomi mata dengan sangat terperinci adalah ahli optik muslim, yaitu Ibnu Al-Haytham. Penelitiannya yang diakui dalam bidang lensa membuka jalan bagi penemuan kamera. Dokter-dokter muslim juga menemukan penyebab kerusakan penglihatan dan melakukan operasi katarak yang berhasil beberapa abad sebelum Eropa. Warisan ilmu pengetahuan Islam menjadi sumber pencerahan Eropa. Pada dasarnya, hakikat ilmu pengetahuan adalah untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Namun dalam Al-Quran dan hadis, hakikat ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk mencari kebenaran yang bersifat ilmiah, melainkan untuk mencari tanda-tanda, kebajikan-kebajikan, dan rahmah. Kemajuan ilmu dan teknologi yang telah diperoleh oleh bangsa-bangsa maju atau bangsa barat dan bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi sampai saat sekarang ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim kepada ilmuwan barat. Sains dan teknologi baik yang ditemukan oleh ilmuwan muslim maupun oleh ilmuwan barat pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, semua itu merupakan bukti kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum penemuan tersebut diperoleh, Al-Quran terlebih dahulu memberikan petunjuk-petunjuk tersebut, di mana kebenaran yang terkandung di dalamnya selalu terbuka untuk dikaji, didiskusikan, diteliti, diuji, dan dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun sehingga menjadi sumber inspirasi dalam melakukan pengembangan ilmu. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, dan dasar bagi sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber inspirasi yang menjadi buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalamnya, baik yang berhubungan dengan keagamaan ataupun berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, empiris, agama umum, dan lain sebagainya. Setelah tadi saya memaparkan beberapa materi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber ilmu, tidak hanya bidang
keagamaan, tetapi segala aspek kehidupan bersumber dari dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran dijadikan inspirasi dan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.